perkataan ruh seorang yang sudah mati berada di ruang rumah kita. Ada yang berkata selama 3 malam, ada yang sampai 40 malam. Kasihanlah, ruhnya lagi diam di rumah, jasadnya di kuburan. Terus ngapain jasadnya di situ kasihan sendirian? Kalau orang sudah di alam kubur, kemudian akan dikembalikan ruhnya. Buat apa Allah kembalikan ruh? Supaya proses langkah awal hisab. Tapi hisab yang masih istilahnya ringan, menghadap mungkar nakir. Ada beberapa pertanyaan yang perlu kita jawab saat menghadapi mungkar nakir. Seandainya kita berhasil lolos dari pertanyaan dan kita bisa menjawab seluruh pertanyaan mungkar nakir, berarti akan kita menikmati. Kalau lagi menikmati di alam kubur, bahagia, kuburan kita menjadi raudhatul min riyadil jannah, taman dari taman surga. Buat apa ruh kita keluar dan diam di rumah kita selama 40 malam? Sebaliknya, kalau kita tidak lulus untuk menjawab pertanyaan mungkar nakir, berarti kita akan menghadapi kesiksaan yang amat pedih di dalam kubur. Dan tidak mungkin orang itu saat disiksa masih nyawanya bisa jalan-jalan kemana-mana, termasuk mampir ke rumah dan diam di rumah selama 40 malam. Itu semuanya hanya diperkirakan atau berkataan orang, tapi tidak ada dalil pun di dalam Quran atau hadis ruh kita akan diam di rumah kita selama sekian malam. Ruh kita berada di dalam tubuh badan kita saat kita dikuburkan. Allah kembalikan ruh kita akan menghadapi mungkar nakir. Kalau anda lagi menikmati bahagia, berarti akan merasakan kenikmatan tersebut bukan hanya jasad kita, tapi jasmani dan rauhani kita. Kalau ruh kita terpisah dan dia diam di rumah untuk melihat kondisi dan keadaan di rumahnya, bagaimana keluarganya. Terus kalau ada di antara keluarga, ketika ada ruh seorang meninggal, dia masuk ke rumahnya. Terus ternyata istrinya tak nangis setiap malam. Pasti dia sakit hati. Bukan sakit hati, ya sakit ruh. Apalagi kalau istrinya nikah. Kok malah tinggalin aku meninggal malah kamu nikah. Berarti ruhnya lagi sibuk urusan keluarga. Ini semuanya tak masuk akal. Makanya jamaah sekalian, jangan terlalu percaya hal-hal yang aneh-aneh. Kalau kita bahagia di alam kubur, berarti ruh kita akan disibukkan dengan kebahagiaan. Kalau kita lagi di alam kubur disiksa, na'udzubillah min zalik, berarti ruh kita akan kesibukan dengan azab, na'udzubillah min zalik. Wallahu ta'ala.